Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul penulisan ejaan dan tanda baca. Selanjutnya slide kedua akan dibawakan oleh rekan kami yaitu Fauza. Untuk rekan Fauza dipersilakan. Pengertian ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu atau pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis yakni dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Yang kedua, fungsi ejaan adalah yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, yang ketiga sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, perkembangan ejaan. Ejaan Van Ophuijsen ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan ini menetapkan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Dirancang oleh CHA Van Ophuijsen yang dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan. Seperti contoh, kata kue, kau, ke, se, dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Seperti contoh, kue pakai, kau lihat, seekor, ke masjid, diambil. Contoh yang kedua, ke dan se merupakan awalan. Contoh, kedua, sesungguhnya. Yang kedua, ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi atau dikenal sebagai ejaan Republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Contoh, yang pertama huruf W diganti U. Contoh, atoeran menjadi aturan. Yang kedua, pengulangan diberi angka 2. Contoh, ikan-ikan, tinta-tintaan. Yang ketiga, ejaan pembaruan. Diprakarsai oleh Profesor Muhammad Yamin. Ejaan pembaruan diresmikan pada tahun 1954 untuk menggantikan yang sebelumnya. Pada waktu itu disarankan agar satu bunyi, satu huruf. Penetapan hendaknya dilakukan oleh badan yang kompeten, serta ejaan hendaknya praktis namun tetap ilmiah. Contoh yang pertama, bunyi ai, oi, au, berubah penulisannya menjadi ai, oi, au. Seperti contoh, santai menjadi santai menggunakan y. Yang kedua, konsonan rangkap pada akhirnya kata dihilangkan. Seperti contoh, presiden menjadi presiden. Iya, selanjutnya ada slide 4 akan saya bawakan dan saya presentasikan. Ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 1972, Presiden Soeharto meresmikan ejaan baru yang diberi nama Ejaan yang Disempurnakan, EYD. Ejaan ini diresmikan berdasarkan Kepres nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pun menyebarkan buku kecil berupa pedoman EYD yang di dalamnya berisi tentang pedoman pemakaian ejaan yang baru. Contoh ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang pertama, diresmikan pemakaian huruf F, V, Z, Q, X. Contoh, frustasi, variabel, zakar, Quran, xenofil. Dan yang kedua, diresmikan pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Dengan contoh, kantor dengan K besar, urusan dengan U besar, agama dengan A besar, dalam kurung KUA. Yang ketiga, diresmikan penggunaan kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata majemuk, kata ganti, dalam kurung ku, komamu, koma, stripnya, dalam tutup kurung, koma, kata depan, dalam kurung di, strip, koma, ke, strip,
koma, dan, koma, dari, tutup kurung. Koma, kata si dan sang, koma, partikel dan akronim, koma, angka, koma, dan lambang bilangan. Yang keempat, diresmikan penulisan unsur serapan, contoh editor. Yang kelima, diresmikan penggunaan tanda baca, koma, titik, titik, koma, titik 2, strip, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda garing, dalam tutup kurung. Contoh, hai dengan kata seru, apa kabar dengan kata tanya. Next. Slide ke-6. Oh ya benar. Kaidah ejaan untuk huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat harus kapital. Lambang unsur kimia POH harus diperhatikan huruf kapitalnya dan tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Yang kedua, setiap kata dalam judul buku atau terbitan berkala diawali dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung atau kata tugas dan dengan koma yang, koma ke, koma di, koma untuk, koma dari, koma terhadap, koma sebagai, koma tetapi, koma dalam, koma berdasarkan, koma antara, koma melalui, koma secara, yang tidak terletak pada awal kalimat. Yang ketiga, nama bangsa, koma bahasa, koma orang, koma hari, koma bulan, koma tarik atau ketentuan waktu, koma peristiwa sejarah, koma dokumen resmi, koma takson, makhluk genus, koma lambang, koma gelar, koma jabatan, koma serta pangkat yang diikuti dengan nama orang atau tempat juga diawali dengan huruf kapital. Yang kelima, setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada judul buku dan nama bangsa, koma dan lain-lain seperti yang dimaksud pada poin kedua dan ketiga. Di atas diawali dengan huruf kapital. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang keenam, nama-nama geografi yakni sungai, kota, provinsi, negara, dan pulau menggunakan huruf kapital. Contoh, Sungai Nil, Sungai Kelimutu, Pulau Sumatera, Gunung Semeru. Adapun untuk nama istilah atau jenis seperti bakso Malang, badak Lampung, gula Jawa tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian bentuk dasar kata turunan juga tidak menggunakan huruf kapital seperti kearab-araban dan mengindonesiakan. Penulisan nama orang pada hukum, dalil, ujian, dan metode menggunakan huruf kapital. Contoh, hukum Newton, uji Duncan, atau analisis Fowler. Dan yang terakhir, untuk penanaman rancangan, proses, ujian, atau metode yang diikuti nama orang ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, uji kelayakan, titik, apabila penamaan disingkat, singkatannya ditulis dengan huruf kapital. Misal, air susu ibu dalam kurung ASI A besar, S besar, I besar dalam tutup kurung. Slide yang ke-6, ejaan dalam peristilahan. A. Ejaan fenomik. Penulisan istilah pada umumnya berdasarkan ejaan fenomik, artinya hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Misalnya, presiden bukan presiden dengan belakang T. Teks bukan teks dengan belakang T. Standar bukan standar dengan belakang D.
Yang kedua, ejaan etimologi. Untuk menegaskan makna yang berbeda, istilah yang homonim dengan kata lain dapat ditulis dengan mempertimbangkan etimologinya, yakni sejarahnya, sehingga bentuk berlainan walaupun lafalnya mungkin sama. Misalnya, bank dengan K, lalu bank dengan G. Sanksi dengan K, lalu sanksi dengan G. Ya, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kami, yakni rekan Lintang, dipersilahkan. Ya, rekan Lintang, dipersilahkan. Transliterasi. Transliterasi pengejaan istilah dapat juga dilakukan menurut aturan transliterasi, yakni penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Hal itu misalnya diterapkan menurut aturan International Organization for Standardization atau ISO pada huruf Arab, rekomendasi ISO R233. Yunani buka kurung rekomendasi ISO R315 tutup kurung. Kiril buka kurung Rusia tutup kurung rekomendasi ISO R9 yang dialihkan ke huruf Latin. Misalnya Yaum ul Adha, hari kurban, Suksma, Sukma, Is, jiwa atau batin, Mokspa, Mokswa atau Moskow. Kemudian yang D, ejaan nama diri. Ejaan nama diri termasuk merek dagang yang di dalam bahasa aslinya ditulis dengan huruf Latin, tidak diubah. Misalnya, Baikelun, Aguadak, Kenizero, Dairon. Kemudian tanda baca. Yang pertama, pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan. Yang kedua, fungsi tanda baca. Secara umum, tanda baca berfungsi sebagai menjaga keefektifan komunikasi. Untuk memahami sebuah kalimat dengan sempurna, kita perlu memperhatikan tanda baca yang digunakan di dalamnya. Kemudian ada beberapa jenis tanda baca. Yang pertama, tanda baca titik. Yang kedua, tanda baca koma. Yang ketiga, tanda baca titik koma. Yang keempat, tanda baca titik dua. Yang kelima, tanda hubung. Yang keenam, tanda pisah. Yang ketujuh, tanda elipsis. Yang kedelapan, tanda kurung. Yang kesembilan, tanda tanya. Yang kesepuluh, tanda seru. Yang ke-11, tanda kurung siku. Yang ke-12, tanda petik. Yang ke-13, tanda petik tunggal. Yang ke-14, tanda garis miring. Dan yang terakhir, ke-15, tanda apostrof. Sekian. Ya, sekian dari kami, dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.